tentang teks narasi. Perkenalkan, nama saya Lutfiatus Zuraida, NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Lisilmi Fauzia, NIM akhir 057. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solihah, NIM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Muhibatul Ilma dengan NIM akhir 084. Nama saya Ninda Cahya Ramadanti, NIM akhir 087. Narasi. Teks narasi merupakan suatu penggambaran peristiwa atau proses yang memperhatikan unsur waktu. Beberapa hal yang berkaitan dengan narasi. Hal tersebut meliputi 1. Berbentuk cerita atau kisaran. 2. Menonjolkan pelaku. 3. Menurut perkembangan dari waktu ke waktu. 4. Disusun oleh sistematis. Kemudian yaitu struktur teks narasi adalah yang pertama 1. Alur atau plot, 2. Penokohan, 3. Latar atau setting, yang keempat sudut pandang. Ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, narasi memiliki cerita, perkembangan kejadian atau peristiwa. Yang kedua, rangkaian peristiwa dalam teks narasi digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita perkembangan dari tahap pengenalan, yaitu apa, siapa, dan gimana kejadian terjadi. Timbulnya pertentangan dan penyelesaian atau akhir cerita disebut alur. Yang ketiga, teks narasi memiliki tokoh dengan wataknya yang mengalami rangkaian peristiwa. Yang keempat, narasi memiliki tema atau ide pokok yang menjadi pusat pengembangan cerita secara keseluruhan. Yang kelima, memiliki amanat yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dan sifatnya harus disimpulkan dari isi cerita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Kedua, cenderung banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau bisa disebut dengan konjungsi kronologis. Ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Keempat, kaya akan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Keenam, biasanya penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga banyak yang menggunakan kata orang pertama dalam menceritakannya, seperti aku, saya, dan kami. Ketujuh, bisa juga penulis hanya menjadi orang ketiga, sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, tulisan akan banyak menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia dan mereka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi teks narasi. Fungsi teks narasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mengisahkan suatu cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Yang kedua, dalam tipe teks narasi tertentu, teks berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya akan suatu hal. Misalnya dalam teks sejarah, berita berbentuk narasi, dan sebagainya. Yang ketiga, penghantar amanat atau pesan sosial melalui perwatakan tokoh dan berbagai kejadian yang terjadi di dalamnya. Dan yang terakhir, menjelaskan secara terperinci mengenai suatu peristiwa hingga pembahasan sebab akibat pula. Jenis teks narasi antara lain teks cerita fantasi, teks cerita sejarah, teks fabel, dan teks rakyat. Selanjutnya yaitu narasi eksposisi dan narasi